Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 19, 31 sampai 37. Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi orang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah hati yang tertusuk. Saudara, hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bagaimana Allah menyatakan cinta kasih yang sedemikian besar kepada umat manusia dengan menyerahkan putra tunggalnya, Yesus Kristus, sampai wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat itu memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya adalah benar. Lambung Yesus yang tertikam terbuka lebar, memberi inspirasi bagi kita untuk semakin menyadari betapa Tuhan mencintai kita dari hatinya. Yesus menyatakan betapa besar cintanya kepada kita dengan membiarkan darah dan air terpancar keluar dari lambungnya yang kudus, supaya kita tetap hidup dan berjalan di jalan yang benar, yakni jalan keselamatan. Ada beberapa hal yang ingin kita renungkan pada Hari Raya Hati Yesus ini. Pertama, kita digugah untuk menyesali segala dosa kita, melakukan silih atas dosa-dosa, dan membangun cara hidup baru yang baik dan benar. Hati yang baru adalah hati yang melahirkan sikap hidup baru, yang baik, jujur, adil, dan benar, sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, hati berjuang untuk memiliki hati seperti Yesus. Sebagaimana hati Yesus menjadi tempat yang aman dan damai bagi orang-orang yang memiliki aneka persoalan, hendaknya hati kita juga menjadi tempat yang teduh bagi mereka yang menderita. Hati yang memberi keteduhan bagi orang lain
adalah hati yang mau menampung keluh kesah mereka, mengerti dan menerima mereka apa adanya. Yang ketiga, kita disadarkan untuk berlaku lembut terhadap orang lain. Yesus tidak memperlakukan kita dengan keras, meski dosa kita sungguh besar. Kita digugah untuk bersikap lembut terhadap orang lain, mulai dari dalam keluarga dan komunitas. Yesus mengajarkan jalan cinta kasih, damai, dan kerukunan. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.